Oke, berjumpa kembali dengan kita di acara penguritan anak. Hari ini kita sudah sampai di Keluaran 16, Mana dan Burung Puyuh. Materi ini diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Silakan dibaca. Mana dan burung puyuh. Bangsa Israel menggerutu kepada Musa, "Di Mesir kami bisa makan semua makanan yang kami mau. Namun engkau membawa kami ke padang gurun ini supaya mati kelaparan." Tuhan berkata, "Aku telah mendengar bangsa Israel menggerutu. Katakan kepada mereka, malam hari kalian akan makan daging dan pagi hari kalian akan makan roti." Pada sore itu datanglah burung puyuh memenuhi perkemahan. Pagi hari butiran-butiran seperti embun muncul di tanah. Musa berkata kepada mereka, "Itu adalah roti yang Tuhan beri untuk kalian." Bangsa Israel menyebutnya mana. Mereka makan mana 40 tahun sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia didikam. Dia ditangkap, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia didikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil, maka dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Kemarin kita udah belajar ya. Tuhan terus memimpin keluarga bangsa Israel melalui Musa. Tuhan memimpin dengan tangan yang teracung, dengan kuasa. Dia melakukan mukjizat-mukjizat dari awal, dari tulah terus sampai keluar, sampai laut dibelah. Supaya apa? Supaya orang Mesir, Fir'aun tahu siapa Tuhan, supaya orang Israel tahu siapa Tuhan, supaya orang Israel melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan melakukan semua itu bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang hebat, bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang cerdas atau banyak membantu Tuhan atau macam-macam, bukan. Semua dia lakukan untuk kemuliaannya sendiri, untuk supaya mereka tahu siapa itu Tuhan, siapa Tuhan yang mereka sembah. Sama kayak kita, kalau kita hari ini bisa, tapi selalu bilang kalau hari ini kita bisa belajar mengenal Injil dengan benar, diselamatkan, mengeluarkan buah-buah dari pertobatan, buah-buah dari keselamatan. Itu semua bukan karena kita ini awalnya orang hebat, bukan karena kamu punya bakat melukis atau pintar matematika, bukan. Semua dilakukan Tuhan untuk kemuliaan sendiri, untuk menyatakan namanya, supaya kita mengenal Dia dan kita memuliakan Dia. Ya. Jadi nggak sepantasnya manusia itu menyombongkan diri.
kalaupun kita mau sombong, kita mau bermegah, kita hanya bisa bermegah karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Di sini Israel sudah melewati laut yang dibelah. Dia ngelihat sendiri mukjizat mata kepala dia. Orang Mesir mati, tenggelam, dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Setelah lewat laut di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut lagi. Dan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi cuma gara-gara makanan mereka kembali bersungut-sungut dan memalingkan mata mereka kembali ke Mesir. Di Mesir itu loh, kata mereka, kami bisa duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lagi diulang, pandangannya dikembalikan ke Mesir. Kalau istilah orang Kristen sekarang, pandangan dikembalikan ke dunia. Ya, pokoknya terus orang Israel itu melakukan hal seperti ini, mengeluarkan buah-buah yang tidak baik. Tuhan berkata, aku telah mendengar bangsa Israel menggerutu. Katakan kepada mereka, malam hari kalian akan makan daging, dan pagi hari kalian akan makan roti. Pada sore itu datanglah burung puyuh memenuhi perkemahan. Pagi hari butiran-butiran seperti embun muncul di tanah. Musa berkata kepada mereka, itu adalah roti yang Tuhan beri untuk kalian. Bangsa Israel menyebutnya mana. Mereka makan mana 40 tahun sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Berarti Tuhan ngasih mereka, karena mereka bersungut-sungut, Tuhan kembali, Tuhan kembali apa? Menuruti mereka lah. Dikasihlah lagi mukjizat burung puyuh. Kalau menurut penafsir, burung puyuh itu terbangnya tepat di matanya, depan matanya orang Israel. Jadi mereka kalau makan burung tinggal plak. Kalau mereka mau makan roti pagi-pagi itu sudah ada di tanah. Dan roti ini enggak seperti ini gambarnya. Ini kan jarang-jarang kan gambar roti. Kalau menurut beberapa penafsir, rotinya itu numpuk. Nah, mereka kalau makan itu benar-benar lebih dari cukup gitu. Ya. Itu Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan mukjizatnya. Tapi tetap nanti kamu kalau baca lagi, ya, tetap Israel itu jatuh bolak-balik dalam dosa, sungut-sungut, ini juga nih dimarah, terus menyembah berhala. Tuh, ditinggal Musa ke atas ketemu Tuhan, dia malah menyembah berhala di bawah. Jadi mereka terus mengeluarkan buah-buah yang tidak baik. Tuhan hanya bekerja di luar mereka, tapi di dalam mereka Tuhan hanya melahirbarukan beberapa orang dari mereka. Gitu. Ya, nah di zaman Yesus, kita sekarang mau belajar apa hubungannya dengan Injil, dengan Yesus. Di zaman Yesus, orang Israel pernah membanggakan cerita ini. Ya.
ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, mereka meminta tanda. Lagi berhadapan dengan Yesus nih, mereka minta tanda. Mereka membanggakan kisah ini di Yohanes 6 ayat 31, ya kan? Di ayat 30, orang Israel, orang Yahudi minta tanda supaya mereka bisa melihat dan percaya kepada Yesus. Padahal sebelumnya Yesus sudah melakukan tanda-tanda. Ini malah minta lagi. Sama kayak orang Israel dulu. Sudah melihat tanda-tanda, itu artinya mukjizat. Sudah melihat mukjizat, sudah melihat kuasa Tuhan bolak-balik, tetap nggak percaya, tetap minta lagi, menggerutu, dablek istilahnya orang Surabaya. Ya. Ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya, orang Yahudi ngomong sama Yesus, membanggakan. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya, Yesus mengingatkan mereka, itu semua kuasa Tuhan, kuasa Bapa di surga yang menurunkan kamu mana. Terus Yesus membandingkan mana itu dengan dirinya sendiri, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari roti yang benar dari sorga, ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yesus membandingkan mana ini dengan dirinya sendiri. Mereka membanggakan mana? Musa yang ngasih mereka mana, katanya kan. Mereka tuh apa? Mereka mau menyindir Yesus, kan sebelumnya Yesus ini memberi makan 5.000 orang. Sedangkan si Musa memberi makan 2 juta orang lebih, orang Israel. Ya. Makanya mereka nyebut nama Musa. Ya. Musa dulu itu memberi nenek moyang kami makan di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Yesus tahu. Ya. Yesus tahu otak mereka. Dia kata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan dari surga. Kamu jangan membanggakan Musa. Itu semua melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Itu semua kerjaan Bapakku, dan Bapakku memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga yang memberinya hidup kepada dunia. Ini menunjuk pada dia sendiri, Yesus. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Minta. Ya kan? Yesus bilang, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup. Mereka minta, coba turunin dong roti itu. Ngetes, nguji. Mereka mau nguji Tuhan, nyindir. Ayo coba turunin roti itu, Tuhan. Yesus bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi Yesus membandingkan dirinya dengan mana. Tapi mana ini hanya makanan jasmani. Karena kan Yesus di sini ngomongin tentang roti yang memberikan hidup kekal. Ya. Yang memberi hidup kepada hidup ini hidup kekal. Hidup kepada dunia. Tapi kalau mana ini hanya makanan jasmani, ya nanti di
Nih, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi ini makanan ini hanya makanan jasmani. Yesus bilang kamu jangan bangkin makanan jasmani. Kamu mesti makan roti yang memberikan kamu hidup. Siapa itu? Yesus. Ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus. Kamu ingat belum itu 11 ya? Kamu ingat kan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saking hebatnya ciptaan Tuhan, kita punya jiwa itu bisa makan dan bisa bukan cuma mulut kamu doang yang bisa makan bisa minum, tapi jiwa kamu itu sebenarnya bisa makan dan bisa minum. Makanya Yesus ngomong, akulah roti hidup dan air hidup. Di sini ada nih. Ya, kan dikatakan, akulah roti itu, barang siapa datang padaku ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya ia tidak akan haus. Jadi Yesus ini menggambarkan dirinya sebagai roti, sebagai makanan dan air. Jadi kita punya jiwa itu bisa makan dan bisa minum. Ngerti? Waktu kamu berdoa misalkan, kamu diem, itu jiwa kamu tuh sedang makan sesuatu dari Yesus. Waktu kamu dengar lagu rohani misalkan, kamu nggak ikut nyanyi, kamu hanya diem mendengarkan lagu rohani, tapi jiwa kamu itu lagi makan dari roti itu, Yesus. Ketika kamu baca firman, kamu renungkan dalam hati, itu jiwa kamu lagi makan roti kekal itu, yaitu Yesus. Makanya kenapa Injil itu sangat penting, Yesus itu sangat penting, karena dia yang akan memuaskan jiwa kamu, haus dan dahaga jiwa kamu. Ya. Ya, 3:3 kan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di sini menandakan apa? Manusia kalau mau masuk surga itu nggak gampang. Dia harus, istilahnya orang kalau masuk surga itu dia harus naik ke surga. Kalau Yesus itu nggak pernah turun, manusia itu nggak mungkin bisa masuk surga. Kalau Yesus itu nggak pernah datang ke dunia, ya, yang turun dari surga. Kalau dia nggak pernah turun dari surga dan datang ke dunia, kita manusia nggak mungkin bisa naik ke surga. Itu sudah nggak mungkin punya. Ngerti? Makanya dia bilang, ini kabar berita yang sangat baik, ya, Injil. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi apa? Allah yang memberi hidup kepada dunia itu dia turun sendiri ke dunia supaya kita manusia bisa masuk surga.
dia turun ke dunia, dia lakukan semua perintah Bapaknya dengan sempurna, sampai suatu ketika dia mati di kayu salib, ya, dia ditikam, diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan dan murka Bapaknya. Dia mati di kayu salib 3 hari kemudian, dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian, dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas. Dan dia bukan seorang penjahat, dia adalah anak Allah. Ya. Sehingga kita orang berdosa, ketika kita bertobat, percaya Injil, kita diselamatkan dengan mengandalkan kebenaran Kristus, yang ketaatan tadi itu kebenaran dia. Karena manusia itu nggak mungkin benar. Ya. Manusia dibenarkan Tuhan itu artinya kita berlindung di balik kebenaran Yesus. Artinya dibenarkan itu artinya dijadikan sempurna. Nah, kita di dunia ini nggak mungkin jadi sempurna, nggak mungkin kita di dunia ini lepas luput dari dosa, tuh nggak mungkin. Jadi kalau kita bilang kita dibenarkan, itu artinya kita berlindung di balik kebenaran Kristus. Karena itu kita dilihat Bapa, kita dianggap benar oleh Bapa. Jadi kamu harus belajar tuh, bayangin betapa pentingnya Injil. Dia makanan dan minuman rohani kita, Yesus. Dia kebenaran kita. Dia yang mencurahkan darahnya bagi kita. Dia yang bangkit untuk kita. Dia disalib untuk memperbaiki nama baik Bapaknya. Kenapa? Karena Bapa itu sebagai hakim yang adil, ya. Bapa di surga sebagai hakim yang adil, dia mesti menghukum. Sebagai Allah yang baik, kenapa dia disebut baik? Karena dia benci yang namanya jahat. Sedangkan manusia itu jahat. Dia murka setiap hari. Tapi Allah itu kasih. Karena Allah itu kasih, makanya kita bisa selamat. Karena Allah itu kasih, maka semua itu, Injil itu bisa terjadi. Ngerti? Bukan karena kita, bukan, tapi hanya karena dirinya sendiri. Karena dia kasih, dia bisa melakukan ini semua. Dia ingin menyelamatkan kita, tapi keadilan dan murka Bapaknya harus dipuaskan, harus dipenuhi. Jadi harus dia sendiri yang datang dan berkorban ganti kita. Kalau malaikat jatuh ke dalam dosa, gak ada yang namanya juru selamat malaikat. Mereka jatuh ke dalam dosa langsung diusir dan jadi setan. Mereka selalu ngiri sama manusia. Loh, kenapa kok manusia berbuat dosa kok nggak dihukum? Kenapa Abraham buat dosa kok malah disebut sahabat Allah? Kenapa Daud bikin dosa, membunuh orang, terus zina sama istrinya, ya, kok malah disebut man of God? Banyak. Nabi Nuh baru keluar dari Bahtera udah mabok, kok nggak dihukum? Tapi setan tuh sekali berbuat dosa langsung
Kenapa ya? Karena ini. Karena rencana penyelamatan ini. Karena suatu hari Bapa di surga akan mengutus anaknya untuk mati ganti kita orang berdosa. Itu ada di Roma 3 itu. Ya, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Jadi dosa-dosa yang terjadi dulu-dulu itu dibiarkan tuh karena Yesus telah ditentukan menjadi jalan perdamaian karena iman. Ini kalau kamu mau tahu titik poin dari seluruh Alkitab tuh ini Roma 3 ayat 25. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Karena ini setan gak bisa nuntut Tuhan. Karena dosa itu sudah dibayar lunas oleh pengorbanan anaknya sendiri. Ya, ngerti ya? Ini ke-26. Besok kita Musa di Gunung Sinai. Ya, nanti kalau kamu mau lihat kenapa kok Israel selalu mengeluarkan buah-buah yang tidak baik, itu ada di 1 Korintus 10. Ya, 1 Korintus 10. Tuh. Nih. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, makan rohani yang sama, yaitu Yesus. Tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, jangan penyembah berhala, jangan pecah bulan. Ya, jangan mencobai Tuhan, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat. Jadi orang Israel ini contoh satu bangsa, ada yang ditentukan selamat, ada yang ditentukan binasa. Sisa-sisa Israel ada yang binasa. Oke, sampai jumpa besok.